Podcast dan YouTube saya kali ini akan berisi salah satu mentor saya. Saya akan bincang-bincang dengan salah satu mentor saya, Mas Randy Yusran. Beliau adalah salah satu public speaker yang saya kenal. Beliau adalah salah satu trainer juga di salah satu lembaga training. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana kiprah beliau di dunia public speaking. Yuk, dengarkan. Thank you Mas Randy sudah hadir di sesi podcast dan YouTube Nyantai di Kebun Ati. Nah, Oke, Nyantai mantap. di Kebun Nyantai di kebun Ati. Thank Gitu. you, Coach Ati sudah diundang ya. Sama-sama Coach Randy. Nah, saya juga mau nanya nih, saya tuh kalau ngeliat Coach Randy ya, kalau udah ngomong di public speaking gitu, jadi wow gitu, keren banget gitu. Terus pengetahuan mengenai public speakingnya, gimana orang sebagai public speaking, itu tuh kayaknya saya kadang-kadang suka gini, saya amazed gitu ngeliat Coach Randy. Nah, saya ingin tahu nih Mas, pengalaman apa sih yang bikin Mas Randy tuh mutusin atau tertarik atau mungkin kecemplung kali di dunia public speaking gitu. Boleh diceritain, silakan. Thank you, Coach Ati sudah mengundang saya, dan public speaking itu adalah ya bisa dikatakan hal yang paling menakutkan sebenarnya buat saya. Waduh. Karena aslinya ya tadi, saya itu orangnya sangat pendiam, penakut, dan tertutup, khawatir gitu. Jadi memang saya dari kecil semasa sekolah tuh jarang sekali berinteraksi. Apalagi bicara di muka umum tuh nggak banget, nggak pernah. Walaupun saya paham apa yang akan saya sampaikan, idenya banyak, atau mungkin pertanyaan dari guru itu saya bisa menjawab, tapi saya tidak pernah berani untuk tampil. Ya mungkin ini banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ya. Mungkin saya tidak bercerita tentang apa yang terjadi dengan kehidupan saya, artinya ya kita ini kan pengaruh dari lingkungan kita. Tapi saya terbentuk dalam kondisi yang sangat tertutup, pendiam, dan penakut. Gitu. Nah, iya, saya juga sekarang juga menjadi pertanyaan saya sih Coach, itu sebenarnya kok saya bisa jadi seperti sekarang ya? Justru saya mau nanya juga nih, kok saya bisa begini ya? menarik. Karena gini, jadi bahwa ternyata bukan, kadang kan orang suka ngerasa gini ya, saya sering banget tuh ya kalau apalagi dalam dunia coaching lah ya, Coach ini kan juga suka ngalamin ya, orang suka bilang, saya tuh orangnya nggak bisa ngomong, saya tuh orangnya nggak bisa inilah, jadi saya nggak perlu tuh hadir di depan, saya nggak pede lah, orang lain aja lah gitu. Tapi justru kalau saya lihat dari Coach Randy, justru itu mematahkan perkataan itu, karena sebenarnya pada dasarnya Coach Randy tertutup, orang yang nggak pernah mau ngomong gitu ya, yang kalau orang-orang zaman dulu suka orang-orang suka bilang introvert gitu lah ya gitu. Tapi kalau udah di panggung, kalau udah di ngasih training lah atau jadi public speaking gitu ya, itu saya ngelihat bahwa ininya tuh lebih keluar gitu loh, your passion kelihatan, terus ininya tuh kelihatan, orang tuh kayak jadi semangat, terinspirasi gitu. Nah itu menarik sih Mas, menarik, saya jadi penasaran tuh. Nah kalau diceritain seperti itu gitu, apa yang menjadi titik balik pengalaman Mas Randy sehingga waktu itu bisa dari yang tadinya orang tertutup terus bisa menjadi seseorang yang sekarang tuh nyaman untuk berbicara di depan umum gitu? Oke. Jadi kondisi tersebut saya alami, namun ternyata kalau saya reflect lagi terhadap beberapa orang di dalam lingkaran tertentu, saya bisa keluar semua gitu. Artinya saya bisa menjadi seseorang yang berbeda. Tapi di dalam komunitas yang besar, di keluarga, di publik, itu saya memang benar-benar nggak berani, tidak akan muncul, tidak akan berbicara. Bahkan untuk meminta
Ya something yang memang jadi hak saya pun saya nggak berani loh. Kayak waktu sekolah gitu ya coach ya. Kayak celana saya, pakaian saya sudah kekecilan. Untuk meminta saya nggak berani. Oh, saking takutnya ya, saking tidak beraninya menyampaikan pendapat. Terus uang sekolah ya, SPP gitu. Nah, kalau belum ditagih dan besok kalau belum bayar nggak bisa ikut ujian, saya nggak akan bicara gitu. Oh, aduh. Segitu. Dan kalau di kelas, kalau nggak dipaksa, nggak ditanya, saya tidak akan pernah bicara kalau nggak ditunjuk. Jadi seperti itu, semenakutkan itu kehidupan saya dulu. Walaupun saya cerdas, saya juara secara akademik, nilai saya tinggi, tapi saya tidak pernah tampil. Jadi saya memang tidak terlihat sama sekali. Jadi kalau bisa dikatakan, orang itu hanya kenal saya pada saat pembagian rapor. Oke, karena saya juara kan dipanggil. Gitu. Dan setelah itu orang nggak kenal saya, dan saya juga nggak banyak teman. Namun saya ingat lagi, saya mungkin hanya punya beberapa kelompok atau teman, dan di circle itu saya bisa lebih bebas. Dan orang akan melihat saya yang berbeda, artinya berani bicara, ngomongnya banyak. Nah, adanya di situ. Lalu perjalanan saya menjadi seorang public speaker itu setelah saya lulus sekolah waktu itu ya, SMA. Nah, ini menarik sih karena saya ada sparring partner. Jadi kayak saya punya teman. Teman ini orangnya menurut saya kualitasnya di bawah saya. Paham ya, Coach ya? Jadi secara kecerdasan, secara tampilan fisik, dan secara saat itu kondisi ya. Saat itu saya baru selesai sekolah. Sekolah saya itu di samping kantornya dia. Jadi dia ini kerja, tapi kerjanya bukan kerja yang profesional. Dia itu sambil kuliah. Jadi dia di kantor tersebut sebagai OB. Nah, jadi saya semakin melihat kualitas dia menurut saya di bawah saya. Tapi satu hal yang membuat saya panas adalah dia ingin jadi penyiar radio. Dan saya berteman dengan dia karena asrama saya dan tempat dia bekerja sebagai OB itu bersebelahan. Jadi saya kalau bolos, kalau berteman, saya kan tidak berteman dengan banyak orang. Jadi kayak apa ya? Orang-orang yang menyendiri lah gitu. Kan pas tuh dia jadi OB, dia kan di tempat-tempat yang tempatnya kan dia punya ruangan sendiri tuh. Jadi kalau karyawannya pulang kan dia sendiri. Nah, saya jadi temennya. Itu awalnya. Dia mau jadi penyiar radio dan saya tidak terima. Karena namanya Tony ya. Jadi dia pokoknya dia selalu ada dalam sejarah hidup saya lah. Saya bilang, gila lu Ton, beneran lo. Nah, jadi kan di pikiran saya Coach juga, orang ini mau jadi penyiar radio. Oh kalau gitu gue juga bisa dong gitu. Nah, di situ tuh pertempuran dimulai. Kompetisi jalan. Dan saya nggak terima itu sih. Waktu itu tuh membuat saya panas. Nah, di saat itulah kita mulai sama-sama gila nih. Gilanya maksudnya gini Coach. Saya bacaan kita ini sama nih ternyata orangnya. Bacaannya sama-sama majalah-majalah remaja yang dikeluarkan dari Jakarta. Ya. Aneka Yes, kalau masih ingat dulu tuh. High Music, ya kan? Dan majalah-majalah yang serupa. Satu. Yang kita tonton itu adalah MTV. Yang kita dengar adalah radio-radio Jakarta. Dan yang jadi idol kita adalah orang-orang yang di Jakarta, termasuk penyiar-penyiar radio jaringan waktu itu tuh. Jadi banyak banget acara Jakarta yang kita dengerin. Dan gilanya lagi Coach, kita mencoba terhubung dengan para artis, para penyiar radio yang ada di Jakarta. Bahkan para model. Jadi kayak saya
si Tony ini juga sama. Jadi kita bahkan cari kan kalau di majalah itu mereka suka mencantumkan alamat rumah kan. Ya. Ya telepon dong ke Telkom. Oke. 108 kan. Alamat ini nomor teleponnya berapa? Dapat. Dan ngobrol kita sama, saya ingat banget waktu itu saya sempat ngobrol ada salah satu member grup bandnya Elemen. Saya nggak usah sebutin siapa. Pokoknya ada ngobrol kita, jadi udah kayak kenal gitu. Terus sama dulu itu ada acara High Rock namanya, itu diputar di seluruh Indonesia. Ngobrol kita sama si hostnya gitu. Gilanya tuh seperti itu. Sampai dia mau apply ke radio, saya ikut. Nah, jadi at the end of the story, dia kemudian masuk dalam sebuah perjalanan menjadi penyiar radio di Radio A, misalnya. Saya kemudian dengan perjalanan dapat kesempatan juga menjadi penyiar di Radio B yang berbeda. Nah, itulah awalnya saya berada di dunia radio dan kemudian menyenangkan dan kemudian itu saya merasa itu dunia saya sekali. Walaupun ketika keluar dari studio, lepas dari mikrofon, saya menjadi diri saya lagi yang tadi. Nah, ini yang membuat keluarga saya agak shock. Maksudnya kaget, mereka surprise. Masa sih dia nggak percaya adiknya seperti itu gitu kan? Maka karena ya saya di rumah ya saya adalah anak paling kecil yang pendiam, penakut dan tak pernah bicara gitu. Lalu kemudian mereka melihat saya menjadi penyiar radio, bahkan saya juga pernah uji nyali untuk tampil bernyanyi di salah satu acara radio waktu itu di kota saya. Jadi itu bikin mereka surprise dan shock sih. Dari situ sih awalnya Coach Ati, kemudian saya mulai perjalanan hidup banyak lah ya yang terjadi. Sampai saya memutuskan kuliah di Jakarta, di UI. Nah, di situ saya lanjutin lagi dunia radio saya. Kemudian saya masuk ke Jakarta, saya lanjut ke dunia profesional, benar-benar jadi radio profesional, penyiar radio profesional swasta, kan. Saya mulai jadi MC, ya dari situ sih. Kemudian semuanya berjalan dan berkembang hingga sekarang saya menjadi salah satu trainer di lembaga training ISQ gitu. Oke. Jadi sekarang profesi Mas Randy malah jadinya di depan orang ya Mas, dan bicara terus orang. Jadi trainer gitu ya di ISQ gitu. Nah, menarik Mas, menarik. Nah, justru saya jadi ingin bertanya saat Mas Randy di awal-awal gitu ya. Bukan di awal, artinya gini. Ada nggak sih perbedaan Mas Randy saat di awal-awal jadi penyiar radio, tampil di depan umum, sama sekarang? Itu ada nggak perbedaan perasaan mungkin, perbedaan cara bersikap mungkin, atau masih ada yang sama sebenarnya Mas? Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya dari Nyantai di Kebun Ati. Jangan lupa klik tanda subscribe dan tanda lonceng sehingga Anda mengetahui kapan sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.